wabarakatuh. Saya Zaitun Hikmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang bab maf'ul fi yang terdapat dalam kitab Awdahul Manahij halaman 74 dalam rangka menyelesaikan tugas nahwu. Pertama-tama saya akan membahas pengertian maf'ul fi. Maf'ul fi atau yang biasa kita kenal dengan zorof yaitu isim yang terdapat dalam sebuah jumlah yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari sekian banyaknya isim zaman dan isim makan, di sini ada beberapa contoh. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu, sedangkan isim makan adalah isim yang menunjukkan suatu keterangan tempat. Contohnya dari sekian banyaknya isim zaman, di sini ada ba'du yang artinya setelah, qoblu yang artinya sebelum, yaumu yang artinya hari, syahrun yang artinya bulan, naharun siang, sobahun pagi, masaun dan lain-lain. Itu semua menunjukkan keterangan waktu. Kemudian isim makan ada fauqa di atas, tahta di bawah, amama di atas, haula di sekitar, warba barat, syarqo timur dan lain-lain. Ini menunjukkan keterangan tempat. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang ada di dalam kitab Awdahul Manahij ini. Yang pertama ada asyartul asasi lil maf'ul fi an yusahu an yaqdiru qablahu makna fi. Jadi, ketentuan utama untuk maf'ul fi yaitu mengira-ngirakan maknanya fi di dalam suatu kalimat. Contohnya di sini ada soma Zaidun yaumal khomisi. Soma telah berpuasa, Zaidun siapa Zaid, yaumal khomisi hari Kamis. Nah, yaumal khomisi, yauma di sini sebagai maf'ul fi karena mengira-ngirakan maknanya fi. Soma Zaidun telah berpuasa siapa Zaid, yaumal khomisi pada hari Kamis atau di hari Kamis. Jadi makna fi-nya dikira-kirakan. Kemudian soma di sini yaitu sebagai fi'il madi, kemudian Zaidun sebagai fa'il, yauma sebagai maf'ul fi dan mudhof, dan khomis di sini sebagai mudhof ilaihnya. Berikutnya contoh lainnya yaitu jalasa at-thalibu amamal ulama'i. Nah, di sini jalasa sebagai fi'il madi, kemudian at-thalibu ini sebagai fa'il. Susunannya fi'il fa'il ya. Sebagai pelakunya. Kemudian amamal ulama'i ini sebagai mudhof ilaih. Amama sebagai mudhof, sedangkan ulama'i sebagai mudhof ilaihnya. Nah, jalasa at-thalibu telah duduk siapa? Murid-murid itu amamal ulama'i di depan para orang-orang yang berilmu. Jadi amama di sini sebagai maf'ul fi. Kemudian juga amama di sini sebagai mudhof kedudukannya. Amama ini mengira-ngirakan maknanya fi. Seperti itu. Selanjutnya ada wa in la yuslahu an yaqdiru makna fi fayakunu ima, apabila tidak cocok untuk dikira-kirakan maknanya fi maka kedudukannya ada di pertama mubtada, kedua khobarul mubtada, ketiga al-fa'il, keempat maf'ul fi. Nah, contohnya mubtada. Di sini ada syahruna syahrun mubarakun. Nah, syahruna di sini syahrun di sini sebagai mubtada, bukan maf'ul fi. Padahal dia keterangan waktu. Karena apa? Karena dia berada di awal kalimat dan dia kedudukannya sebagai mubtada. Dan di sini mubtadanya bentuknya idhofah, mudhofnya syahru, nah ini sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian syahrun mubarakun, syahrun ini sebagai khobarul mubtada, padahal dia keterangan waktu juga. Syahrun artinya bulan, tapi dia khobarul mubtada jadi hukumnya marfu. Terus mubarakun ini sebagai naat dari syahrun. Jadi sifatnya bulannya itu berkah gitu. Syahrun sini sebagai man'ut, juga sebagai khobarul mubtada. Syahruna syahrun mubarakun, bulan kita bulan yang penuh berkah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang tidak cocok dikira-kirakan maknanya fi, kedudukannya yaitu fa'il. Nah, fa'il di sini yaitu sebagai pelaku ya artinya. Nah, contohnya di sini ada jaa syahru ramadhana. Jaa di sini sebagai fi'il.
syahru di sini sebagai fa'il. Nah, Ramadhana di sini sebagai mudhof ilaihnya dari syahru. Syahru di sini juga berkedudukan sebagai mudhof. Nah, jaa telah datang. Apa? Syahru, bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi di sini syahrunya merupakan keterangan waktu, tapi kedudukannya bukan maf'ul fi karena dia berkedudukan sebagai fa'il, yaitu pelaku. Susunannya fi'il fa'il. Telah datang apa? Bulan. Bulan Ramadan. Nah, Ramadan di sini sebagai mudhof ilaih dari syahrunya. Syahru sebagai mudhof juga sebagai fa'il, bukan maf'ul fi, lah maf'ul fi. Untuk selanjutnya ada al maf'ul bih. Di sini dalam kitab Awdahul Manahij contohnya la tasum ayyamat tasyriki. Nah, la ini sebagai harfu nahi, huruf larangan. Tasum sebagai fi'il mudhari, ayyama. Nah, di sini ayyama berkedudukan sebagai maf'ul bih, namun bisa juga sebagai maf'ul fi dengan syarat dapat dikira-kirakan maknanya fi. Kemudian dia juga berkedudukan sebagai mudhof, at-tasrik sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian dari sejarahnya, la janganlah tasum kamu berpuasa ayyama tasyriki pada hari tasrik. Nah, ayyama ini bisa dikira-kirakan maknanya fi pada hari tasrik atau di hari tasrik, sehingga dia dapat bertempat di kedudukan maf'ul fi. Nah, berikutnya nomor 2 ada al-amil an-nasib lil maf'ul fi. Amil nasib untuk maf'ul fi. Yang pertama ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi seperti yang tadi contohnya sebelumnya yang telah kita bahas, soma zaidun yaumal khamisi. Soma sebagai fi'il madi, zaidun sebagai fa'ilnya. Soma sebagai fi'il madi. Kemudian yauma di sini sebagai maf'ul fi. Nah, al-khamisi di sini sebagai mudhof ilaih. Yauma di sini juga berkedudukan sebagai mudhof karena mengira-ngirakan maknanya fi. Maka dari itu dia sebagai maf'ul fi. Maknanya fi. Telah berpuasa siapa? Zaid yaumal khamisi pada hari Kamis atau di hari Kamis. Kemudian fi'il mudhari contohnya ada yasumu zaidun yaumal itsnaini. Yasumu di sini sebagai fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, kemudian zaidun di sini sebagai fa'il. Yauma di sini sebagai maf'ul fi karena mengira-ngirakan maknanya fi. Dia juga bisa sebagai mudhof. Kemudian al-isna ini sebagai mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih. Nah, dia yauma ini sebagai maf'ul fi dan sebagai mudhof dari mudhof ilaihnya al-isna ini. Yaumul isnaini, hari Senin. Yasumu sedang berpuasa siapa? Zaidun, Zaid. Yaumal isnaini mengira-ngirakan maknanya fi. Jadi pada hari Senin atau di hari Senin. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari fi'il amar yang terdapat dalam kitab Awdahul Manahij, yaitu sum yaumal itsnaini wal khamisi. Nah, sum di sini sebagai fi'il amar karena menyeru untuk berpuasalah. Yauma ini sebagai maf'ul fi. Maf'ul fi karena dia mengira-ngirakan maknanya fi. Kemudian yauma ini juga sebagai mudhof. Sedangkan mudhof ilaihnya al-isnaini. Mudhof ilaih. Kemudian di sini wa-nya sebagai wawul atof, huruf atof. Kemudian al-khamisinya sebagai ma'tuf alaih. Ma'tuf mengikuti al-isnaini, harokatnya kasroh jadi ikut kasroh juga. Nah, sum yaumal isnaini wal khamisi, berpuasalah pada hari Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya tadi kan pertama ada fi'li, yang kedua shibabil fi'li yaitu yang menyerupai fi'il. Pertama ada masdar, kedua ada isim fa'il, yang ketiga ada isim maf'ul. Nah, contoh dari masdar yaitu dalam kitab Awdahul Manahij di sini siyamuka syahra ramadhana wajibun.
Nah, siam ini asal kata dari soma yasumu siamun. Nah, ini sebagai masdar. Kemudian dia juga berkedudukan sebagai mubtada. Siamuka, puasamu, syahro. Nah, ini sebagai maf'ul fi syahro di sini karena mengira-ngirakan maknanya fi. Puasamu pada bulan atau di bulan Ramadan. Ramadan di sini sebagai mudhof ilaih dari syahro. Syahro juga berkedudukan sebagai mudhof. Wajibun ini khobar mubtada dari siamka. Nah, kemudian ada isim fa'il, yaitu contohnya di sini ada hadza qari'un yaumal jum'ati. Nah, hadza di sini sebagai mubtada, qari'un di sini sebagai isim fa'il. Nah, yauma di sini sebagai maf'ul fi karena mengira-ngirakan maknanya fi. Al jum'ati di sini yaitu sebagai mudhof ilaih, yauma juga sebagai mudhof. Selain sebagai maf'ul fi, yauma sebagai mudhof. Haza juga sebagai isim syarat. Jadi ini qari'un adalah qari yaumal jum'ati pada hari Jumat. Kemudian ada isim maf'ul. Contohnya di sini ad-dukanu mughallikun lailan. Ad-dukanu sebagai mubtada, mughallikun sebagai isim maf'ul, lailan sebagai maf'ul fi karena mengira-ngirakan maknanya fi. Nah, mughallikun juga di sini sebagai khobar mubtada. Bisa sebagai isim maf'ul, juga bisa sebagai mubtada khobar. Khobar mubtada dari adukan. Di sini adukan sebagai mubtadanya. Nah, lailan ini sebagai maf'ul fi karena mengira-ngirakan maknanya fi. Artinya di sini contoh kalimatnya, toko itu tutup pada malam hari atau di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Davia Arifaseha ingin bertanya mengenai bab maf'ul fi. Pada halaman 76 yang poin mubtada khobar, di situ terdapat contoh hadza yaumul fitr. Yaumunya kan sebagai maf'ul fi. Nah, sedangkan maf'ul itu berhukum mansub, tetapi mengapa yaumu di situ marfu? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan Davia, mengapa pada kalimat haza yaumul fitri, yaumul di sini kan sebagai maf'ul. Kenapa harokatnya tidak fathah atau mansub padahal kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul itu kan harus mansub. Nah, di sini kenapa tidak mansub? Karena susunannya kalimatnya di sini mubtada khobar. Haza yaumul fitri. Haza di sini sebagai mubtadanya, yaumul di sini sebagai khobar mubtada. Dari segi artinya aja, ini hari yang suci. Yaum di sini meskipun keterangan waktu, namun dia tidak mengandung makna fi, tidak bisa mengira-ngirakan maknanya fi. Kalau bisa dikira-kirakan maknanya fi, ini pada hari yang suci, kan dari segi maknanya aja udah kayak nggak sinkron gitu. Nah, maknanya yang sebenarnya itu ini adalah hari yang suci, jadi dia tidak bisa dikira-kirakan maknanya fi, maka dia bukan maf'ul fi, namun kedudukannya itu khobar mubtada. Seperti itu, Davia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aura Hasanah Putri ingin bertanya kepada pemateri, yaitu Zaitunil Hikmah. Di bab maf'ul fi ini, apa sih yang membedakan antara maf'ul fi yang contohnya berupa yauma dan contoh yang berupa yaumu? Bagaimana cara membedakan kalau kita memberi atau membuat contoh dalam suatu kalimat? Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Aura bagaimana cara membedakan yauma dan yaumu. Di sini kitab Qawaidul Manahij contohnya ada yang berbunyi yauma, ada juga yang yaumu. Nah, cara membedakannya itu ketika ini kan sama-sama keterangan waktu ya, yauma yaitu hari, sama-sama maf'ul fih nih. Nah, cara membedakannya gimana sih?
Kenapa dia bisa yoma? Karena dia bisa dikira-kirakan maknanya fi. Contohnya seperti ini. Soma Zaidun yaumal khomisi. Telah berpuasa Zaid pada hari Kamis. Nah, yauma ini bisa dikira-kirakan maknanya fi, yaitu pada hari Kamis atau di hari Kamis. Maka harokatnya menjadi mansub fathah karena dapat dikira-kirakan maknanya fi di situ. Kalau yang contohnya yaumu itu karena dia tidak bisa dikira-kirakan maknanya fi di situ karena kedudukannya pertama yaitu kedudukannya sebagai mubtada. Contohnya di sini ada syahrun mubarakun. Nah, syahru di sini sebagai mubtada. Kalau mubtada itu harus marfu, wajib marfu. Makanya dia meskipun keterangan waktu syahrun yaitu bulan, tapi tidak sebagai maf'ul fi karena posisinya kedudukannya sebagai mubtada. Nah, yang kedua tidak bisa sebagai maf'ul fi karena kedudukannya sebagai khobar mubtada. Contohnya di sini haza yaumul fitri. Nah, yaumu di sini sebagai khobar mubtada. Mubtadanya itu haza, tidak bisa dikira-kirakan maknanya fi. Kan di sini haza yaumul fitri, ini hari yang suci. Tidak mungkin artinya ini pada hari yang suci atau ini di hari yang suci. Tidak mungkin dan tidak nyambung juga gitu. Kemudian di sini ada fa'il, kedudukannya sebagai fa'il. Ja'a syahru Ramadana. Nah, syahru di sini kenapa dia syahru? Kenapa nggak syahro? Padahal dia maf'ul fi. Maksudnya keterangan waktu. Karena kedudukannya di sini sebagai fa'il. Ja'a telah datang, syahruna syahru. Nah, syahru di sini sebagai fa'il, sedangkan fa'il wajib marfu. Terus ada di sini maf'ul fi. Nah, seperti itu Aura. Sekian. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri yaitu saudari Zaitunil Hikmah. Pertanyaannya, di bab maf'ul fi ini di poin kedua itu, di nomor kedua itu ada tentang amil nasib li maf'ul fi. Yang pertama dalam bentuk fi'il madi mudhari amar. Sedangkan yang dicontohnya itu hanya di amar saja. Bagaimana contoh buat yang contoh dalam bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari'nya? Syukran. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Rahmi Aisyah yang ambil nasib. Di sini contohnya cuma ada fi'il amr yaitu sum yaumal isnaini wal khamis kan. Nah, pertanyaannya berikan contoh fi'il madi dan mudhari'nya. Di sini saya sudah tuliskan ya. Contoh fi'il mudhari'nya seperti ini. Salah satunya astaiqizu sobahan. Saya bangun pada pagi hari. Kemudian fi'il madinya nimtu lailan. Saya telah tidur pada malam hari. Nah, astaiqizu di sini sebagai fi'il mudhari'nya. Sedangkan sobahan di sini sebagai maf'ul fi-nya. Maf'ul fi itu keterangan waktu yang dapat dikira-kirakan maknanya fi. Ini dapat dikira-kirakan maknanya fi. Saya bangun pada pagi hari atau di pagi hari. Terus nimtu lailan. Saya telah tidur pada malam hari atau di malam hari. Nimtu ini sebagai contoh fi'il madinya. Sedangkan lailan ini bisa dikira-kirakan maknanya fi sebagai maf'ul fi. Saya telah tidur pada malam hari atau di malam hari. Intinya maf'ul fi itu keterangan, isim yang menunjukkan keterangan yang dapat dikira-kirakan maknanya fi, yaitu maf'ul fi. Sekian, kasih dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila terdapat banyak kekeliruan, mohon dimaklumi karena masih dalam proses belajar. Hazallahu ya'ana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.